Halo subscriber, ketika masih sekolah di SMK dulu saya diajari membuat animasi. Dan saya ingat ketika itu saya membuat animasi pocong loncat. Jadi saya tertarik buat mengajari kalian membuat animasi pocong loncat karena itu adalah animasi dasar yang mudah buat dipelajari. Untuk membuat animasi itu nanti kita akan membuat sebuah objek, kemudian nanti animasinya adalah classic twin. Langsung kita mulai ya animasinya. Di sini kita akan membuat sebuah project dengan ukuran Full HD 1920 x 1080. Klik create ya. Nah, kemudian kita simpan, Ctrl S. Kita simpan biar tidak hilang ya, karena bisa saja nanti mati lampu. Kita kasih nama pocong loncat. By the way, dulu ketika saya menunjukkan animasi pocong loncat ini kepada guru saya, beliau sedikit tertawa ya, karena animasinya imut-imut gitu, lucu. Disuruh bikin animasi kok bikin animasi pocong loncat. Tapi nggak apa-apa, soalnya teman-teman saya animasinya jelek. Karena pocong yang akan kita buat nanti warnanya putih, jadi stage-nya akan kita ubah warnanya menjadi hitam atau warna yang gelap. Sebenarnya nanti kita juga akan menambahkan background ya, karena biar lebih bagus. Tapi untuk sementara kita ganti menjadi hitam dulu warna stage-nya ya. Kemudian saya akan membuat sebuah objek pocongnya itu sendiri, yaitu kita akan membuat lingkaran dengan cara klik oval tool atau tekan O di keyboard. Kalian bisa memilih warna yang lain kalau mau, tapi saya untuk ini saya tidak beri outline atau stroke-nya. Terus untuk warna fill-nya kita ganti menjadi abu-abu atau putih ya, terserah kalian mau bikin pocong warna apa, mau oranye atau pink juga boleh. Kalau saya yang realistis saja ya. Kemudian kita buat lingkaran, misalkan ini kepalanya. Nah, saya tidak langsung melanjutkan bagian yang lain karena kita perlu mengconvert lingkaran ini menjadi grafik simbol, karena nanti kita akan memisahkan bagian tubuh ini menjadi beberapa layer, misalkan kepala dan tubuhnya akan kita taruh di layer berbeda. Untuk itu kita klik, lalu klik kanan, convert to symbol, pilih grafik ya, tipenya atau type-nya grafik, lalu kita ganti namanya menjadi pocong. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lingkaran kita sudah berubah menjadi grafik. Nah, untuk mengedit grafik ini kita perlu klik 2 kali seperti ini, klik 2 kali. Kita bisa zoom, tekan Ctrl, lalu scroll. Selanjutnya kita bisa menarik lingkaran ini menggunakan selection tool yang ini atau shortcutnya V. Saya tarik seperti ini, saya dekatkan kursor ke tepi lingkaran seperti ini, lalu kita tarik sampai membentuk kepala pocong yang kita inginkan. Mungkin bentuknya seperti telur. Kemudian misalkan ini kepalanya ya, lalu kita membuat bagian mukanya ya. Misalkan mukanya ada di sini, jadi kita buat garis di sini dengan menggunakan align tool atau kita tekan shortcut N di keyboard. Lalu kita ganti warnanya menjadi misalkan hijau ya, ini biar kelihatan garisnya, soalnya backgroundnya sudah saya ganti menjadi hitam.
nanti tidak kelihatan kalau hitam. Saya buat garis di sini, lalu saya tarik seperti ini menggunakan selection tool. Kemudian saya klik bagian mukanya. Lalu di sini saya ganti warnanya menjadi warna yang lebih gelap seperti ini. Lalu garisnya kita klik 2 kali dan kita hapus dengan menekan delete atau delete seperti ini. Saya tarik-tarik kembali menggunakan selection tool yang ini ya. Nah, sudah jadi bagian kepalanya. Kemudian saya akan membuat ikatannya, yaitu ikatan talinya. Masih di satu layer ya, masih di layer yang sama. Caranya sama seperti tadi, kita tarik garis menggunakan line tool, lalu kita gambar seperti ini. Lalu kita gunakan kembali selection tool atau shortcutnya V biar lebih cepat. Kita tarik-tarik sampai membentuk talinya. Kemudian gunakan paint bucket tool atau shortcutnya K. Kita ganti warnanya menjadi misalkan ini abu-abu, lalu kita klik garisnya, kita klik 2 kali buat menyeleksi, lalu kita tekan delete buat menghapus. Sudah jadi ya. Kalian bisa memperbaikinya menggunakan selection tool. Kalian tarik-tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita buat bagian yang atas itu. Caranya sama seperti tadi, menggunakan line tool. Misalkan seperti ini. Caranya sama seperti tadi ya. Kita tarik-tarik. Sampai terbentuk apa yang kita misalkan seperti ini. Kita gunakan paint bucket tool, lalu kita klik seperti ini. Kita hapus seperti ini. Sudah jadi ya kepalanya. Kalian bisa memperbaikinya terlebih dahulu ya biar bentuknya lebih bagus. Cara memperbaikinya gunakan selection tool. Misalkan begini sudah bagus. Atau kalau kalian punya waktu, kalian bisa mencari referensinya di internet bagaimana bentuk pocong itu. Dan kalian bisa memperbaikinya biar lebih akurat. Sudah ya. Kalian bisa juga menambahkan mata di sini ya. Tapi seingat saya dulu ketika saya mengerjakan tugas itu saya tidak menambahkan mata. Asiknya kita beri mata nggak ya? Saya kasih deh. Biar kalian nggak penasaran gimana cara bikin matanya. Saya gunakan oval tool ya. Lalu fill-nya saya kosong terlebih dahulu. Lalu stroke-nya masih hijau. Saya buat matanya di luar sini biar
mudah mengeditnya. Saya tarik di sini buat bikin lingkaran, lalu saya tarik-tarik biar lingkarannya tidak terlalu sempurna atau lingkarannya menjadi lebih berantakan seperti ini. Kemudian saya buat lingkaran lagi di sini. Nah, katanya kalau mata pada sebuah karakter itu makin besar, maka jadi makin imut ya. Jadi kalian bisa menentukan seberapa imut pocong yang kalian buat. Saya gunakan paint bucket tool buat memberi warna di sini, lalu mungkin warnanya tidak kita temukan di sini, jadi kita klik ini, lalu sedikit merah seperti ini. Mungkin ini kita ganti ya, lebih gelap seperti ini. Nah, sudah. Lalu bagian hijaunya kita hapus, tapi bagian hijau atau outline atau stroke-nya kita sudah seperti ini. Matanya sudah jadi. Kita seleksi dengan selection tool, lalu kita seret seperti ini. Kita tentukan lokasinya. Nah, kalau sudah kita taruh di sini, terus kita ingin memindahkan ini, misalkan ke sini, nanti dia akan bolong ya. Nah, kalau kamu tidak mau itu, sebelum kalian pindah di sini, kalian perlu klik kanan, terus kalian pilih mana ya, grup sebetulnya ya, grup. Shortcutnya G, saya klik kanan kok nggak ketemu ya. Tekan Ctrl G saja ya, nanti akan terbentuk grup. Jadi ketika kalian sudah taruh di sini, lalu kalian pindah-pindah, nanti tidak akan bolong. Seperti itu. Misalkan di sini sudah cukup ya. Atau kalian perbesar biar lebih imut. Nah, seperti ini. Atau lebih kurang turun seperti ini. Mata, hidung. Mungkin lebih bagus kalau punya hidung ya. Saya tambahkan hidungnya. Misalkan kalau sudah, kalian bisa menambahkan mulutnya kalau kalian mau. Kalau sudah, kita bikin tubuhnya. Jadi kita buat layer baru. Sebelum itu, layer kepala ini kita ganti dulu ya namanya. Klik 2 kali, lalu kita ganti menjadi kepala atau kepala pocong juga boleh. Terus kita buat layer baru, klik new layer, taruh di bawah karena nanti ini di bawahnya. Kemudian layer kepalanya kita kunci, klik ini, klik kunci di sini pada layer kepala. Kemudian kita buat tubuhnya menggunakan oval tool. Kita buat warnanya seperti tadi ya, terus stroke-nya ini tidak ada stroke. Kemudian kita buat seperti ini. Lalu kita taruh di sini dan kita atur bentuknya menggunakan selection tool seperti ini. Sudah, tangannya kita kasih juga ya
seperti ini. Kita perbaiki seperti ini. Misalkan seperti ini ya, kalian bisa memperbaikinya biar lebih bagus lagi. Tapi biar cepat, saya tidak akan terlalu banyak memperbaikinya. Kepala sudah, tubuh sudah, kemudian tinggal kakinya. Kita buat layer baru, taruh di bawah. Sebelum itu bagian tubuhnya itu kita ganti menjadi tubuh ya namanya ya, biar tidak bingung nanti. Terus layer yang baru tadi kita ganti menjadi kaki. Sudah. Terus pada layer kaki kita buat kembali oval di sini. Kalau sudah selesai, kita siap buat menganimasikan pocong kita. Nah, lucu ya ternyata. Untuk itu kita perlu membuat sebuah classic twin ya. Caranya kita seleksi ketiga layernya. Caranya kita seleksi ketiga keyframe pada ketiga layer, kemudian klik kanan, create classic twin. Nah, nanti akan terbentuk classic twin seperti ini. Lalu kita kembali ke frame 1, kita aktifkan parenting, layer parenting ya. Kalian bisa mempelajari layer parenting terlebih dahulu di sini, atau kalian langsung lanjut saja ya. Kita klik ini layer parenting, lalu kita hubungkan layer kepala ke tubuh, lalu kaki ke tubuh, karena kepala dan kaki itu terpasang ke tubuh seperti itu. Kemudian kita zoom, kita klik di sini, kita klik kepalanya menggunakan free transform tool. Nanti akan muncul titik putih di tengah seperti ini. Kita akan seret titik ini ke bagian lehernya seperti ini, biar buat dijadikan titik sumbunya ya, sumbunya seperti itu. Jadi ketika kita putar-putar rotasinya, sumbunya ada di titik putih tadi. Begitu juga dengan kakinya ya. Kita klik lalu kita seret titik putihnya ke sini. Nanti akan seperti ini. Kita tentukan posisi titik yang paling natural buat loncat ya. Di mana ya? Oh, di sini nih. Di sini bagus, di sini. Nah, sudah. Kita siap buat menganimasikan. Kita akan menganimasikannya seperti ini ya. Dia loncat gitu ya. Seperti itu. Karena buat animasi berjalan maju, nanti kita tidak akan melakukannya di sini, tapi di scene 1. Jadi ini posisi standby di keyframe pertama atau di frame 1. Kemudian misalkan dia di loncat ke atas itu di frame
15 misalkan ya. Jadi kita seleksi ketiga frame di ketiga layar pada frame yang ke-15, terus kita klik kanan, insert keyframe. Nah, kemudian pada tubuhnya kita klik, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Lalu kakinya kita tarik seperti ini. Mungkin kepalanya juga kita animasikan. Mungkin kurang cepat ya. Jadi kita seleksi lalu kita tarik ke depan. Mungkin ke frame 10 ya, biar lebih cepat animasinya. Mungkin lebih bagus. Sudah lebih pas. Kemudian sudah naik, tinggal turunnya. Jadi kita tinggal copy frame pertama ke frame keberapa nanti dia turun. Misalkan seperti ini. Kita seleksi, lalu kalau sudah kita tekan Alt buat menyeleksi, lalu ditarik seperti ini. Misalkan di frame 30. Saya tambahkan is. Seperti ini sudah jadi animasi pocong loncatnya. Kita tinggal kembali ke scene 1. Nah, sekarang kita buat animasi jalan atau animasi berjalan majunya. Kita tentukan dulu seperti ini. Kemudian kalau kita lihat setiap 30 frame dia meloncat dan berhenti di frame 30. Jadi kita kembali ke scene 1, lalu kita buat frame di 30, insert frame seperti ini. Nah, kemudian kita buat classic twin, kita insert keyframe di sini. Kemudian kita seret maju seperti ini. Seperti ini ya. Sudah bisa loncat. Kemudian kita perlu menambahkan jeda sedikit. Misalkan sampai frame 40 kita insert frame. Kemudian kok masih loncat, kan kita suruh jeda ya. Karena di sini masih jalan ya loopingnya. Jadi kita perlu insert keyframe di sini. Lalu kita klik pocongnya, loopnya kita ganti menjadi single frame, firstnya 1. Jadi loncat dia berhenti, lalu kita kasih keyframe lagi di 40. Nah, kemudian kita loopingnya kita ganti menjadi loop dari single frame. Kemudian kita tambahkan kembali 30 frame selanjutnya. Jadi 40 ditambah 30 70. Jadi di frame 70 kita insert keyframe. Kita maju sedikit seperti ini. Lalu kita tambahkan is biar animasinya lebih natural. Seperti itu ya. Kita ulangi sampai pocongnya jalan sampai ke sini ya, atau loncat sampai ke sini.
Sudah selesai animasinya ya, kita tekan Ctrl Enter buat menjalankan animasinya. Nah, sudah bisa loncat pocongnya. Untuk backgroundnya saya tidak akan membuatnya sekarang ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membuat background dari animasi ini. Misalkan backgroundnya di kuburan atau di mana saja. Coba komen di bawah, sebaiknya backgroundnya ada di mana. Apakah ada di kota, di desa, di sawah, atau terserah kalian. Backgroundnya ada di mana, bisa kalian komen ya. Nanti akan saya ajari cara membuat background buat animasi ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kalian bisa belajar animasi. Selamat belajar, sampai jumpa.